Tanggal 24 Desember, hari ke-359. Bacaan, Wahyu pasal 4 sampai dengan pasal 5. Pembukaan ketujuh materai. Garis besar. Dimulai dengan pasal 4, Yohanes diundang untuk naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Pasal 4 ayat 1. Diangkat dalam roh, Yohanes pertama-tama melihat visi berwarna tentang Allah yang berdaulat di atas tahta surgawinya, memegang sebuah gulungan yang di dalamnya tertulis penilaiannya bagi bumi. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuka materai gulungan dan melaksanakan hukuman Allah, kecuali anak domba, singa dari suku Yehuda, pasal 5 ayat 5. Ketika anak domba mengambil gulungan kitab itu dan bersiap untuk memecahkan materai, seruan suara-suara surgawi menyatakan anak domba yang disembelih, pasal 5 ayat 12. Renungan harian. Inilah pemikiran yang layak untuk Anda pertimbangkan. Para penatua yang mengelilingi tahta Allah menyatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Pasal 4 ayat 11. Kemudian, mereka berkata kepada anak domba, "Engkau layak." Pasal 5 ayat 9. Dan kemudian, semua penghuni surga berseru, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Pasal 5 ayat 12. Apa yang membuat Allah, surga, dan anak domba Allah layak menerima penyembahan dan pemujaan? Pertama, Allah layak disembah karena siapa Dia? Allah kesempurnaan dan kekudusan yang tak terbatas. Kedua, Allah layak disembah karena apa yang telah Ia lakukan. Bapa dalam penciptaan dan putranya sang anak domba dalam penebusan dan keselamatan. Ini adalah pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana saya dapat memperlihatkan dalam perjalanan harian saya bahwa saya melayani Allah yang layak? Apakah perkataan saya layak untuknya? Apakah tingkah laku saya layak untuk posisi istimewa saya dalam keluarga Allah? Apakah saya sering membicarakannya, menyembahnya dengan sepenuh hati, berusaha untuk menyenangkannya setiap hari? Rekatkan kata-kata dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 ke dashboard atau cermin Anda untuk sering mengingatkan Anda bahwa Allah layak atas pengabdian dan merupakan suatu pelayanan terbesar Anda. Karena memang Dialah yang layak disembah. Kita bukan pengacara Kristus. Kita adalah saksinya. Pendalaman. Allah yang tak terlihat menjadi terlihat. Wahyu pasal 4 ayat 3. Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai tidak kelihatan, Kolose pasal 1 ayat 15, mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Dengan demikian, uraian Yohanes yang luar biasa dan agung tentang Allah Bapa di atas tahta, Wahyu pasal 4 ayat 2-3, barangkali sama dengan seperti umat manusia akan melihat Allah di sisi surga nanti. Pelemparan mahkota, Wahyu pasal 4 ayat 10. Pada zaman kuno, seorang raja yang ditangkap dalam pertempuran akan melemparkan mahkotanya di kaki pemenang dalam suatu tindakan menyerah. 24 penatua yang meletakkan mahkota mereka di hadapan tahta Allah, pasal 4 ayat 10, menunjukkan kepatuhan mereka kepada Raja alam semesta. Amin. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Wahyu pasal 4. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 Roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu pasal 5. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu.
masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.